Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Juwana dengan nomor induk mahasiswa 119803057. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu ayat yang berkenaan dengan sosiologi ekonomi ataupun yang relevan dengan ekonomi. Baik, di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Hasr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, harta rampasan pai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Menurut Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, yang terdapat perbedaan dalam sistem ekonomi tentang makna distribusi, di mana kapitalisme memberi kebebasan kepemilikan khusus dan memperbolehkan pemindahan kekayaan dengan cara pewarisan atau hibah, dan tidak meletakkan kaidah-kaidah untuk penentuan hal tersebut, sementara ekonomi sosialis yang telah usang mengabaikan kepemilikan khusus. Kemudian, bagi unsur-unsur produksi dan pekerjaan sebagai satu-satunya unsur bagi produksi. Karena itu, sistem distribusinya berdasarkan prinsip, yaitu setiap individu sesuai tingkat kemampuannya dan setiap individu sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan berdasarkan pada hurufat perealisasian keadilan pembagian pemasukan bagi tingkatan pekerja yang berlandaskan pada pilar-pilar sosialis. Lalu, bagaimana konsep distribusi dalam ekonomi Islam? Nah, menurut Jaribah, maka distribusi dalam ekonomi Islam tentu lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan, di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing bagi keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompoknya. Di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam, dalam konteks kajian Al-Quran agak sulit menemukan terminologi yang bisa digunakan untuk menunjuk konsep distribusi tersebut. Namun, setidaknya jika distribusi dimaknai dengan transformasi harta atau aset, maka kita menemukan banyak terma yang merujuk pada konsep yang dimaksud. Kemudian yang dimaksud dengan ayat di atas, bagaimana disebut para ahli, adalah salah satu ayat yang memberi tuntunan bagaimana sejatinya distribusi itu dilaksanakan. Kemudian, berkenaan dengan tafsir ayat tersebut, dalam tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, harta rampasan dari penduduk negeri yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya tanpa didahului oleh peperangan, maka itu untuk Allah diberikan kepada yang dikehendakinya. Untuk Rasul miliki
untuk kerabat beliau dan Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib sebagai ganti karena mereka tidak boleh menerima sedekah, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang fakir, dan untuk orang asing atau musafir atau orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, agar harta itu tidak hanya berputar pada orang kaya saja, tanpa melibatkan orang-orang fakir. Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian dan harta rampasan perang, maka terimalah wahai orang-orang yang beriman, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul terhadap kalian maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya Allah Maha keras siksanya, maka hati-hatilah terhadap siksanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.